Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dokter G yang melakukan penyuntikan vaksin kosong kepada salah satu seorang siswa SD di Medan Belawan meminta maaf dan mengaku hilaf. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution menyerukan sanksi tegas untuk pelaku jika ditemukan faktor kesengajaan. Cita-citanya apa ini? Besar. Cita-citanya apa, Mak? Bukan? Yang tipu sakitnya ya. Senin 17 Januari 2022 lalu, beredar video kembali terjadi penyuntikan vaksin kosong yang kali ini terjadi di salah satu sekolah dasar di Medan Labuhan. Dalam video itu terlihat suntikan yang diberikan kepada seorang siswa SD tidak berisi cairan vaksin. Orang tua sang anak pun melaporkannya ke polisi akibat adanya kejanggalan ini. Pasca viral video tersebut, hari Jumat Polda Sumut dan Polres Pelabuhan Belawan langsung memeriksa 2 tenaga kesehatan yang bertugas saat itu. Diungkapkan, mereka adalah Dokter G yang menyuntikkan vaksin kosong, sementara perawat berinisial W bertugas mengisi cairan vaksin ke dalam alat suntik. Namun keduanya masih berstatus saksi. Polisi pun masih melakukan tahap penyelidikan dan akan terus melakukan proses dengan menggandeng Ikatan Dokter Indonesia. Setelah terungkap, Dokter G menyampaikan permintaan maaf atas ulahnya yang menyuntikkan vaksin kosong kepada seorang siswa SD di Medan itu. Kepada pihak Polri, kepada masyarakat, kepada Ibu Sumut dan Ibu Medan, saya mohon maaf atas kesilapan yang saya perbuat ini. Terima kasih. Kasus ini pun menjadi sorotan Wali Kota Medan Bobi Nasution yang mengaku ikut bertanggung jawab penuh atas apa yang dilakukan bawahannya dan meminta tanggung jawab dari petugas yang turut dalam kegiatan vaksinasi anak tersebut. Bobi menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut dan ingin kasus ini diusut untuk menemukan apakah ada unsur kesengajaan di balik peristiwa suntik vaksin kosong kepada siswa SD di Medan Belawan. Jika terbukti ada kesengajaan, maka Bobi tidak segan untuk memberikan sanksi tegas. Penanggung jawab kegiatan harus juga ikut bertanggung jawab. Ini yang kami sarankan dan dalam hal ini sudah diperiksa baik dokter dan perawatnya, diperiksa oleh Polrestabes Belawan, Polres Belawan, dan sedang dilakukan pemeriksaan dan sudah juga berkomunikasi minta tolong juga dengan Bapak Kapolda untuk betul-betul bisa melihat bagaimana pemeriksaan ini berjalan selurus-lurusnya. Bobi dan jajarannya saat ini masih terus mengejar target vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun guna menjalankan sekolah tatap muka jika target 70% siswa telah divaksinasi. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Nasution geram dengan adanya oknum vaksinator yang menyuntik vaksin kosong. Kita akan berbincang dengan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Selamat sore Pak Bobi, salam sehat. Ya, selamat sore Mbak. Baik Pak Bobi, Anda sempat kecewa bahkan geram dengan adanya penyuntikan vaksin kosong kepada anak-anak yang butuh vaksin untuk syarat pembelajaran tatap muka. Apa harapan Anda terkait kasus ini yang masih terus diusut oleh kepolisian? Ya, tentunya kecewa yang dirasakan pasti bukan hanya saya pribadi, seluruh jajaran dan seluruh masyarakat Kota Medan juga pasti merasakan kecewa karena ini program pemerintah yang terus-menerus kita optimalkan untuk melakukan suksesinya. Namun apabila ada oknum-oknum yang melakukan hal seperti ini tentunya potensi menjadikan kegagalan dalam sebuah upaya kita dalam menyuntikkan vaksin, terkhusus ini kategori yang baru ya, kelompok yang baru, kelompok anak 6-11 tahun yang baru di launching awal tahun kemarin dan ini langsung kita sosialisasikan dan langsung kita laksanakan, namun ada kejadian kurang dari seminggu dari launching yang kami lakukan di Kota Medan. Nah tentunya hal ini kita sayangkan sekali dan kami juga sebenarnya sudah berkoordinasi dengan pihak berwajib yaitu pihak kepolisian untuk meminta mengusut tuntas kasus penyuntikan vaksin kosong kepada anak-anak kita yang ada di Kota Medan. Itu yang sudah kami lakukan baik pemerintah Kota Medan dan pihak kepolisian. Yang pertama yang kami lakukan adalah memastikan apakah ada jajaran dari pemerintah Kota Medan, baik itu dari Dinas Kesehatan, pihak rumah sakit,
ataupun puskesmas yang ada di jajaran Kota Medan apakah ada terlibat, dan ini sudah kami pastikan keterlibatan jajaran dari pemerintah Kota Medan itu kami katakan sampai dengan hari ini bisa kami pastikan tidak ada terlibat sama sekali. Baik. Untuk yang jajaran pemerintah Kota Medan. Ya, tentu anak yang menjadi korban suntikan vaksin kosong harus segera divaksin. Nah, apa instruksi Anda? Ya, kemarin sudah kita coba lihat, sudah dicek juga sama pihak kepolisian juga sudah dicek. Kurang lebih ada 3 anak kemarin kalau nggak salah dari yang salah satu yang korban tersebut, 3 bersaudara kalau nggak salah, itu 2 di antara 3 tersebut mengalami gejala yang biasa dialami setelah vaksin, yaitu lengannya merasakan pegal-pegal dan sejenisnya. Namun anak yang ada dalam video tersebut yang disuntikan vaksin kosong memang tidak mengalami tanda-tanda adanya vaksin itu masuk ke dalam tubuhnya. Nah, ini yang terus kita cari informasi, salah satunya keterangan dari dokter ataupun perawat yang menyuntikkan, karena pengakuan mereka sangat-sangat dibutuhkan untuk betul-betul memastikan ada tidak dosis yang masuk ke dalamnya. Karena kalau kita lihat di video itu tidak ada dosis sama sekali, namun keterangan dari dokter dan perawatnya setelah diminta keterangan katanya ada sedikit dosis, katanya ada 0,1 sampai 0,2 mg. Namun ini harus kita pastikan dulu kepastiannya apakah betul-betul ada masuk, tentunya karena ini menyangkut kalau besok misal kita vaksin, ini tergantung juga dari pengakuan dari dokter dan susternya. Kalau mereka mengaku memang kosong, bisa kita vaksinkan dengan dosis yang sudah diterapkan di situ, yaitu 1 dosis. Itu yang upaya kita sekarang lagi lakukan. Baik, Anda juga sempat sampaikan Pak Bobi harus ada langkah tegas, sanksi tegas kepada Dr. G dan perawat W. Apa sanksi tegasnya? Ya, yang pertama tentunya sanksi tegas dari pihak kepolisian yang kami minta juga tindakan tegasnya juga salah satu dari Ikatan Dokter Indonesia, karena ini menyangkut dokter dan perawat, dan tentunya kita juga ingin minta kalau memang ini terbukti menyalah karena kesengajaan, kita minta kalau bisa dikeluarkan sanksi tegas, apakah perlu ada izin prakteknya mungkin atau segala macam yang bisa dibekukan. Nah, hal seperti itu yang kemarin kita coba komunikasikan. Ini karena hal ini sangat mengganggu sekali untuk keberlangsungan program-program vaksinasi di wilayah Kota Medan. Baik, Pak Bobi, kasus ini tentu berpengaruh kepada kepercayaan publik, utamanya orang tua. Nah, bagaimana mengembalikan kepercayaan publik terhadap vaksinasi ini, utamanya orang tua, dan juga bagaimana pengawasannya agar kasus ini tidak kembali terjadi? Ya, vaksinasi yang ada dilakukan Kota Medan memang kedepannya akan kita betul-betul awasi, karena tadi makanya saya sampaikan kemarin bukan hanya perawat dan dokter yang perlu bertanggung jawab dalam kasus vaksinasi kosong ini, namun penyelenggara penanggung jawab kegiatan vaksin itu juga harus ikut bertanggung jawab, karena pengawasan dalam vaksinasi itu bukan hanya tanggung jawab dokter dan perawat yang ada di lapangan yang menyuntikkan, namun penanggung jawab itu penyelenggara vaksin. Seperti misalnya penyelenggara vaksin menimbulkan kerumunan, itu kan tanggung jawab dari penyelenggara vaksin. Vaksin yang dilakukan dosisnya tidak sesuai atau dilakukan kosong, ini juga harus ada tanggung jawab dari penyelenggara vaksin. Nah, ini yang selalu kami sampaikan, pemerintah Kota Medan terus berkolaborasi dengan Forkopimda Kota Medan, terus mengawasi bagaimana penyelenggara vaksin ini betul-betul bisa bertanggung jawab, bukan hanya melaksanakan vaksin saja, namun bisa bertanggung jawab bagaimana vaksin itu bisa tersuntikkan dan berjalan dengan sebaik-baiknya. Baik, Pak Bobi, vaksinasi untuk anak menjadi syarat PTM 100%. Nah, dengan kasus ini apakah menghambat pembelajaran tatap muka 100%? Karena targetnya 70% anak harus divaksinasi. Ya, target kami yang kami sampaikan kemarin itu 14 hari kita bisa tersuntik 100%, namun memang berjalan 7 hari
Ini yang bisa kita suntikan baru 36% lebih. Ini akan terus kita optimalkan dalam waktu 1 minggu ke depan untuk bisa terus memenuhi target agar bisa melaksanakan sekolah tatap muka yang bisa dilakukan di Kota Medan. Itu. Terima kasih Wali Kota Medan, Bobi Nasution sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Salam sehat.